Usai mengalami 3 kekalahan beruntung, Manchester United jelas ingin sekali menang kala bertandang ke markas Burnley. Terlebih pada pertandingan ini, MU sudah bisa diperkuat oleh Rafael Varane dan Sofyan Amrabat. Kendati keduanya harus duduk di bench. Namun paling tidak Erik ten Hag punya beberapa opsi di saat situasi menjadi sulit. Nah, MU sendiri pada akhirnya emang menang 1-0. Akan tetapi kemenangan ini lebih bisa dikatakan sebagai ugly win. Karena Burnley sendiri secara keseluruhan lebih mendominasi. Beruntung kualitas pemain mereka pas-pasan, sehingga tak mampu memanfaatkan peluang yang didapatkan. Erik ten Hag akhirnya bisa sedikit bernafas lega sebab Manchester United sukses memutus rantai kekalahan terutama dalam 3 laga beruntun. Hal ini terjadi usai The Red Devils menang 1-0 atas tuan rumah Burnley. Yap, di laga ini Ten Hag kembali menurunkan formasi Diamond seperti saat mereka terbantai dari Brighton. Tentu saja ini membuat fans khawatir jika tim kesayangan akan kembali diobok-obok dan sejatinya hal itu emang beneran terjadi. Memang secara hasil MU ini menang 1-0, tapi secara permainan ya emang belum bisa dikatakan bounce back banget lah. Hal itu terlihat dari statistik yang ada, di mana Burnley, asuhan Vincent Kompany, mampu mencatatkan ball position 68%. Kemudian dari segi peluang, mereka melepaskan 12 shots dengan nilai XG 1,12. Jelas bila dibandingkan MU, Burnley jauh lebih unggul karena setan merah cuma bisa mencatatkan nilai XG 0,91. Ya, dengan kata lain, kalau aja kualitas individu pemain Burnley ini sedikit lebih baik aja, bisa aja kan lain ceritanya. Nah, terlepas dari hasil yang ada beberapa momen menarik yang cukup menyita perhatian. Seperti Bruno Fernandes yang sukses mencetak gol keren memanfaatkan umpan cerdas Jonny Evans. Yang di laga ini seolah sedang memberitahu, kalau gini loh main untuk MU itu, cerdas, lugas, dan terukur. Yap, usai mencetak gol, Bruno tampak terlalu menggebu-gebu. Malah yang ada, ia tampak emosional sembari dipeluk oleh Casemiro yang tampak seperti abangnya. So sweet juga ya hubungan mereka berdua. Kadang Bruno ini sering diomelin, tapi di satu sisi, ya Casemiro hanya ingin mengajarkan gimana caranya jadi pemain yang dewasa. Bruno Fernandes zit niet lekker in de wedstrijd, maar dat hij kan voetballen, dat bewijst hij. Jonny Evans. Berikutnya soal Sofyan Amrabat. Pemain asal Maroko ini akhirnya sukses melakoni debutnya. Namun bisa dibilang, ia memainkan peran yang tidak biasa, yaitu sebagai bek kiri. Gak salah juga sih, karena bagaimanapun ia cuma main beberapa menit. Hitung-hitung adaptasi dulu lah, baru di laga berikutnya siap tempur. Dan oh ya, ada juga penampilan Hannibal yang di laga ini tampil luar biasa. Pemain 20 tahun itu dipercaya tampil penuh oleh Ten Hag. Hasilnya ia berhasil membuat 34 sentuhan, melepaskan 2 umpan kunci, dan melakukan 1 blok serta 2 tackle sukses. Selain itu, yang paling bikin berkesan adalah etos kerjanya. Memang sih kelihatannya gerasak gerusuk, tapi wajar usianya masih 20 tahun. Dan bila kedepannya lebih sering dipercaya, pasti Hannibal ini bisa lebih matang lagi. Di sisi lain usai laga, Bruno Fernandes mengakui kalau Burnley sendiri memainkan sepak bola yang hebat. Tapi baginya yang terpenting, saat ini MU bisa menang dulu sehingga menaikkan rasa percaya diri tim. Tim memiliki semangat yang besar. Saya pikir kami kurang beruntung. Kami berkorban banyak karena Burnley memainkan sepak bola yang hebat. Ini bukanlah kemenangan yang mudah di sini, ini sangat sulit, ucap pemain asal Portugal tersebut. Lebih lanjut, Erik ten Hag sendiri memuji kesatuan tim dalam menyerang dan bertahan. Tak lupa, pelatih asal Belanda itu juga memberikan pujian khusus buat Jonny Evans yang menggantikan peran Lisandro Martinez yang cedera, di mana Evans mampu tampil begitu apik termaksud 1 asisnya kepada Bruno. Semangat tim dan cara mereka bertarung bersama, itu adalah tim yang menyerang dengan 11 pemain dan bertahan dengan 11 pemain. Mereka sangat mendukung. Dia memberikan ketenangan pada tim, keterampilannya brilian. Begitu juga dengan asisnya. Dia bisa membawa organisasi dan pintar berkomunikasi. Dia tenang, dia tahu pekerjaannya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya untuk menggantikan Lisandro yang cedera, tegas Ten Hag.
Yap, dengan kemenangan plus clean sheet yang didapat, setidaknya bisa mengangkat moral tim. Selain itu, hasil ini pun juga mengangkat posisi MU naik ke peringkat 8. Memang masih banyak yang perlu dibenahi, dan semoga ego-ego yang sering keluar dari pemain macam Rashford hingga Bruno nggak kumat lagi. Karena ya itu tadi, kalau mereka bisa main as a team, pastilah hasilnya baik. Tapi kalau maruk, ya udah, wassalam.